Eh, Saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita pagi ini membahas Yesaya pasal 35. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Jason. Yesaya pasal 34 adalah yang sangat terpenting. Di pasal 34, 35 adalah kitab Yesaya yang paling penting di bagian yang pertama. Dan dia mulai pasal pertama dan sampai di sini kita melihat diulang-ulang kembali memberitakan tentang permasalahan ini. Yang pasal pertama memberitakan Tuhan ada dan Tuhan berkuasa tentang bangsa-bangsa. Apakah Tuhan yang duduk di tempat yang paling tinggi dengan tatanya yang tinggi? Yang pasal kedua, Tuhan, apakah saya bisa mengandalkan Tuhan? Dan saya mengandalkan Tuhan yang seutuhnya, apakah kita juga mengandalkan Mesir atau Asyur? Atau mengandalkan bangsa-bangsa? Dan terus diulang-ulang lagi membicarakan permasalahan ini. Dan kita juga melihat bagaimana Tuhan menghakimi bangsa-bangsa. Tuhan berkuasa tentang sejarah bangsa-bangsa. Dari sini kita beberapa pasal dikatakan kita mengandalkan Tuhan dan jangan mengandalkan Mesir. Dan kemarin juga di seluruh bumi mendapatkan penghakiman. Dan Edom yang mewakili. Di sini membicarakan tentang bangsa Israel dan juga gereja, tentang orang yang berdiam diri melihat ada bencana. Jadi boleh katakan di saat saudaranya ada kesulitan, dia datang untuk merampas dan juga tidak menolong. Dan sini Tuhan akan memusnahkannya. Dan di pasal ini dan memberitahukan kepada rakyatnya, lihatlah, Tuhanku pasti akan datang. Lihatlah, Tuhan kita akan datang. Dan di sini saya mengambilnya dari ayat ke-4. Katakanlah kepada orang-orang yang tahu hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Di sini dibicarakan semua bangsa-bangsa generasinya rakyat Israel. Dan ini perkataan ini juga dibicara kepada bangsa-bangsa dan generasi Kristen. Dan dia pasti ada datang untuk membalas dendam. Karena ada yang menekan dan dia pasti datang akan membalas dendam. Dan Tuhan datang membebaskan kita dan dari sini bisa katakan Tuhan pasti akan memberikan pembalasan, yaitu dengan mengeluarkan jalannya. Dari akhir zaman ini Tuhan akan melakukan 3 hal ini. Dan Tuhan bukan hanya datang untuk menyenangkan, juga memberikan pembalasan dan juga ganjalan dan juga tentang hukum karma ya. 3 sini ada pasal 35 banyak pada waktu itu. Pada ayat pertama, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Di sini ada 21. 7 tambah 7 tambah 7 21. Tuhan pasti datang, pasti datang. Yaitu maksudnya pada waktu itu ya dia melakukan satu pekerjaan.
Ayat pertama sama 2, di padang gurun pasti akan bersorak-sorai. Yaitu karena di dalam padang gurun ada bunga mawar yang berbunga dan berbunga lebat, itu sangat mestinya kita bersorak-sorak. Jadi sini Tuhan datang dan semua orang tuh melihat dalam keadaan sulit, tapi keadaan bisa berubah. Dan bisa melihat ini semua ada pekerjaan tangan Tuhan. Ini pasti Tuhan yang bekerja. Ya dulu saya melihat pasal ini. Dan selalu di dalam pasal ini berkata Tuhan pasti kadang datang, Tuhan akan datang, akan mengubahnya. Dan di sini keadaan sangat sulit, Tuhan pasti akan datang, akan mengubah keadaan ini. Tapi tidak tahu bagaimana melakukan, tapi tahu Tuhan pasti bisa. Jadi sini dikatakan ini tadi mesti percaya dengan IQ percaya. Jadi kita melihat mas ini ada sangat berbeda dalam firman ini. Dan saya membicarakan sekarang saya tinggal di tempat ini. Dari tempat tinggal saya ada satu seperti taman gitu ya ini. Jadi separuh dari Bimbar ini tempat yang sangat istimewa. Saya tinggal sana sudah 7 tahun. 5 tahun yang lalu saya tidak mempedulikan, kenapa mesti tinggal tempat ini, karena disuruh mesti tinggal di tempat ini, ya udah saya tinggal. Jadi suatu tempat yang kosong, jadi sangat disia-siakan. Ya tidak ada niat untuk melakukan banyak kegiatan untuk tentang itu ya. Jadi kadang ada tamu datang, saya membawanya keluar ke semacam taman gitu ya. Ini tempat ini saya yang sewa, jadi bisa diibaratkan seperti padang gurun. Jadi tempat ini yang dikosongkan ini diapakan, jadi 2 tahun ini berubah. Jadi sesudah Pastor Deborah kena kanker dan dia membutuhkan istirahat, dan tidak mungkin setiap hari itu tinggal di dalam kamar, dan akhirnya jarang keluar, dan satu hal sangat marah. Dan semua itu banyak banyak tanaman yang ditinggalkan dari yang pemilik rumah yang dulunya itu. Nah, ada 3 tanaman yang di pohon zaitun yang dibawa dari Israel. Tapi pemiliknya itu berkata akan datang ngambil, tapi 5 tahun tidak datang mengambilnya. Jadi tumbuhnya tidak baik karena penyakit kanker ya. Jadi membutuhkan istirahat, dan jadi Pastor Deborah menyiram tanaman ini, dan tanaman itu bertumbuh, dan terhadap tanaman perlahan Pastor Deborah senang dan ada minat terhadap tanaman, menanam. Dan di gereja bawah kita tuh ada jual kembang, jadi membeli kembang untuk ditanam, dan akhirnya ditanam, ditambah banyak, dan seluruhnya akan bertambah. Dan itu sangat yang keajaiban yang dari Tuhan. Dan sehari ini saya melihat firman ini. Ini sebagian emang Tuhan yang menciptakan. Tadi sebagian lagi Tuhan dan manusia dan Tuhan bekerja sama.
Dan kehidupan manusia sudah berubah dan keadaan juga berubah. Dan kita bisa melihat satu pelajaran tuh membawa satu hasil panen, tapi juga akan mendapatkan satu hal, dan juga ada tikus, ada yang binatang yang lain. Tapi dengan keadaan ini kita mesti mengalahkan musuh kita. Jadi gitu di dalam dataran, maksudnya kebun ini ya, jadi membuat berubah. Jadi kita manusia mesti menghadapi tanaman. Dari semua hasilnya juga tidak baik, tetapi karena manusia tidak bisa menghadapi musuhnya, maka ini tidak akan banyak perubahan. Dan kita percaya kita bisa mengandalkan Tuhan dan mengalahkan musuh kita. Jadi Tuhan berkarya di dalam diri kita, maka semua hal bisa berubah. Ya, terus seperti dikatakan di dalam suasana akan berubah. Padang gurun bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Dan karena semua ini ada tangan Tuhan yang berkarya. Jadi saya percaya hati manusia juga bisa berubah. Tapi sini pasal ini bagi bangsa Israel di saat itu mereka tidak bisa memahami kerajaan saya akan hancur dan saya akan dibawa dalam pembuangan. Dan saya di dalam kerajaan yang hancur dan di dalam pembuangan, dan saya tidak sangat memahami. Di dalam pembuangan selama banyak bertahun-tahun dan tetapi diselamatkan, lebih lagi tidak memahami. Dan di 2000 tahun ini kita melihat hal ini, kita baru memahami hal ini terjadi begini. Firman Tuhan yang Tuhan nyatakan pasti dinyatakan dan digenapi firman-Nya oleh Tuhan. Dan kita merasa suasana keadaan yang tidak bisa diubah, tapi juga bisa diubah. Dan kita bukan hanya orang yang bukannya hanya seperti bodoh-bodoh menunggu dan semua itu akan terjadi. Tapi kita manusia mesti ada aktivitas dengan Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita. Dua hari ini di rumah saya itu membantu satu rumah banjir ya. Dan ini juga dari air menetes-netes ya. Ini dari Israel ya, datang tentang bagaimana menetes air. Karena Israel itu di padang gurun tidak ada air, maka melalui saringan untuk bisa meneteskan, mendatangkan air. Dan saya melihat di Israel, saya melihat tanaman yang sangat besar ini, dan saya tahu semua ini yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan bisa mengubah keadaan yang tidak mungkin bisa diubah, bisa terjadi. Dan tidak mungkin di dalam padang gurun bisa berpikir kalau bunga mau di padang gurun bisa ada bunga mawar berbunga. Ayat 3-4. Saling mengasihi dan melihat ada keselamatan. Ini saya melihat itu semuanya Tuhan yang berkarya. Dan manusia juga mengambil bagian dalam hal ini. Ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyang.
kalian, yaitu membicarakan kita. Di dalam firman ini dikatakan di dalam mereka dalam pembuangan, mereka di dalam keadaan sangat kesulitan dan sangat menderita, dan semuanya tidak ada pengharapan, dan kita tuh sudah dihancurkan, dan negara kita sudah dihancurkan dan sudah dihancurkan dan dihancurkan lagi. Negara kita sudah dihancurkan dan dihancurkan lagi. Dan jadi kata-kata itu Babel menghancurkan Yehuda. Dan Persia juga menyerang Babel, dan Hirib menghancurkan Babel, Persia. Dan dari dulu cuma tidak ada pengharapan. Jadi kita di sini dilempar sana, dilempar sini. Dan sudah 2000 tahun. Dan tidak ada lagi pengharapan. Apa yang kita harapkan? Dari Alkitab adalah lelucon. Di sini Tuhan berkata, kuatkanlah hati. Kuatkan hati orang-orang yang tawar. Dari sini dikatakan jangan takut, kamu mesti kuat. Yang dipikirkan oleh manusia kerajaan ini di dalam kehancuran. Tapi Tuhan kata hati kakimu lesu dan lututmu goyah. Dan hatimu takut dan hatimu terjadi satu pemasan. Jadi satu sama lain mesti saling menguatkan sesama. Kita saling mengasihi. Kita sudah di dalam anggota saya ada orang yang berapi-api. Ada sekelompok orang tuh yang hangat-hangat kuku dan mengalami hal ini. Orang yang hangat-hangat kuku menjadi sangat menggebu-gebu, berapi-api. Tapi tadi yang berapi-api itu akhirnya berubah menjadi angat-angat kuku. Dan loh kita memang bisa begini. Dan kita bagaimana melakukannya? Jadi sama. Dan kamu yang kuat, kamu menghimbau yang lemah, menuntun yang lemah. Dan sering kita melihat tuh tanganmu ada yang kuat, kamu menghimbau yang lemah. Dan bisa saling mengasihi. Dan saling mengasihi. Di sini banyak hal, banyak itu kita tidak memahami. Dan sini merasa tuh di dalam kita itu tidak ada apa-apa, kalian kenal dan tahu dan sangat gampang. Dan kita merasakan semua orang juga tidak memahami. Dan kamu paham dan tahu, kamu memberitahukan kepada orang, dan itu sudah cukup. Dan orang baik berkata padamu tidak ada apa-apa, tapi menjadi dalam kehidupan kamu ada satu hal yang bantu yang sangat penting. Ini sangatlah gampang. Jadi tidak mengajar kamu di dalam kehidupan kamu, di dalam kepiawaian kamu juga sama. Dan saya juga menjadi tempat ini. Jadi banyak melakukan perumpamaan yang ini. Saya menanam labu dan tumbuh labu. Dan Raymond dan sangat senang. Satu hari ada saudara datang pergi. Ini sangat rusak. Sudah bau ya. Itu di dalam pohon buah-buahan itu datang melihatnya. Dan kami tidak melihatnya. Dan ini sudah tidak bagus.
Dan sudah melihat dan langsung melihat. Dan saya separuh percaya dan tidak percaya. Dan 2 hari kemudian saya pangkas semua. Dan seperti yang tadi teman katakan, saya pangkas semua turun karena bilang tidak bagus ya buah-buahnya ya. Dia sadar melihat tuh, dia melihat. Dan kita yang menunggu hasil dari buah itu dan menunggu. Dan dia melihat sekejap mata sudah tahu kalau buah itu tidak baik. Dan kemudian dia bertanya, di sini tempat kamu banyak tikus. Dan bertanya, masih ada. Dan kamu udah di sini ada banyak digigit sama tikus. Saya nanya, benarkah? Dan jangan sangat jelas, tapi saya tidak paham dan saya tidak paham. Dan dia masih melihat semua, sudah langsung lihat dan bisa melihat apa yang terjadi. Jadi saya merasakan saling mengasihi dan saling memberkati ada sangat besar. Jadi sebagian yang kita merasa tidak apa-apa kita berikan pada orang dan saling mengasihi, saling menolong. Dan kamu yang dipinta makan dan memberitahukan pada orang bagaimana memakannya. Dan kita tidak pinta makan, jangan ketawa. Bagaimana kamu pinta meminum air dan memberitahukan pada orang bagaimana meminum air ya. Nah, ya contohnya seperti ini ya. Jadi bagaimana kita melakukannya? Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi kita tahu berkat ada di sini. Jadi tahu Tuhan menyertai kita. Jadi Tuhan melalui sesamamu membantu kamu, maka kamu ada kekuatan. Jadi kamu tahu Tuhan tetap melihara kamu. Dan kamu tahu kamu bisa mendapatkan keselamatan karena Tuhan di sini membimbing. Jadi keadaan sangat tidak baik. Tapi kamu tahu Tuhan dalam perlindungan. Memang ada musuh. Jadi semua itu dalam musuh ini sangat jelas. Dan kamu melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dari sini kita di dalam kesulitan kita ada sangatlah beda. Jika Pastor Debola tidak kena kanker dan membutuhkan istirahat, maka taman itu tidak ada perubahan. Tapi sekarang kita melihat hal itu sangat baik, ya sudah berubah. Dulu tamannya ditelantarkan, tidak diapa-apakan ya. Dan dulu kami bertiga sangat gemuk, yaitu Pastor Jason, Ena, dan Deborah. Tapi sekarang kami sangat kurus. Dan Tuhan ingin kami saling melangkul dan saling, maka Tuhan memberkati. Dari sini kita melihat bencana, tapi kita mendapatkan berkat yang besar. Kamu tangan yang menguatkan hati dan jangan takut. Ayat kelima, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicerikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Dan telinga bukan dan juga ya, hal itu yang tidak bisa diubah akan diubah. Tadi saat Yesus datang, dari saat Yohanes Pembaptis di dalam keadaan lemah, Yesus berkata murid-muridnya dan melihat yang matanya buta dicerikan dan yang lumpuh bisa melompat-lompat, itulah saya. Di dalam hati kamu tidak bisa mendengar dan melihat, tetapi Tuhan bisa melakukan keajaiban ini.
Tapi itu ada istri saudara ini lumpuh ya, ini lumpuh yang kena stroke yang ketiga kali. Yang ketiga kali sebenarnya udah sangat sulit. Maksudnya dia stroke yang ketiga kali ya. Dan dalam kesulitan satu hal itu, dan jika istrinya dijemput oleh Tuhan itu hal yang baik, karena istrinya sudah lumpuh beberapa kali, tapi karena kasih karunia Tuhan sekarang sudah baik. Seperti kemarin di dalam kita kebaktian awal bulan semalamnya, dan ada yang kena kanker, jika kemo ada bisa hidup 2 tahun, tidak kemo hidup 1 tahun. Jadi saya berjalan sama, akhirnya tidak pergi kemo, akhirnya jalan-jalan sama ketua sel, dan sudah melewati 5 tahun kemudian masih hidup dan bisa semalam memberi kesaksian. Kita tahu sebenarnya tidak ada jalan keluar, tapi ada jalan keluar. Ya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan ini bukan hanya Tuhan berikan kepada Israel, tapi dalam kita juga banyak hal ini yang terjadi. Jadi yang tidak mungkin, keadaan yang tidak mungkin akan diubah, dibalikan. Bukan sebagai dalam penyakit di dalam tubuhnya. Dan dia yang buta, yang tuli, dan yang lumpuh. Jadi juga mata air memancarkan di padang gurun dan di sungai padang belantara. Di sini mengatakan di dalam padang gurun ada mata air memancar dan sungai di padang belantara. Padang gurun menjadi hutan dan hutan menjadi kebun anggur yang berbuah. Dan kita sebenarnya melihat hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Saya buta tidak bisa diselamatkan. Di sini padang gurun sebenarnya tidak bisa diperbaiki. Tapi Tuhan datang, semua itu bisa diubah. Dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, hal ini juga bisa terjadi. Kita memohon Tuhan membantu kita. Kita terhadap Tuhan, kita kepercayaan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membantu kita. Ada saatnya ada mujizat. Dan kita setiap orang juga mengalaminya. Jadi kamu akan merasa saudara ini bisa melakukan kesaksian ini. Saudara ini sudah kanker 5 tahun, tidak bisa hidup. Tapi yang saya kenal itu tidak. Setiap orang melakukan aktivitas dengan Tuhan. Tapi mujizat ini yang terjadi di dalam kelompok ini. Jadi kita mesti terhadap Tuhan ada kepercayaan. Dan terakhir, Tuhan akan membuka semua. Dan akan membuat pada kamu jalan raya, di jalan raya yang kudus. Ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutnya jalan kudus. Yaitu ada satu jalan yang Tuhan membuka untuk kita. Yaitu jalan kudus, yaitu sangat paham. Di sini orang yang ini menyelamatkan. Yaitu kita adalah boleh katakan kerabatnya Tuhan. Jadi dengan darah Kristus kita diselamatkan. Kita pasti mendapatkan keselamatan. Jadi kita berjalan yang jelas ini tidak ada singa, tidak ada binatang buas. Kita bisa akan berjalan lagi keselamatan. Kita akan dibalik ke dalam keselamatan. Dan kita dengan bernyanyi bersorak-solai berbalik.
dan semua sukacita kegirangan sampai memenuhi di kepalanya. Ya, sampai di pasal ini kita menyatakan kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Tuhan di sini tidak mungkin yang terjadi bisa diubah, tapi kita mesti saling menghimbau dan saling merangkul, membimbing satu sama lain, ya. Dan Tuhan datang supaya kita bisa mengubah semuanya. Dan semua itu Tuhan menyuruh kita berkuasa atas bumi. Dan supaya hati kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan kita senang kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Dan seperti anak-anak. Dan hasil nilai ujian baik dan tidak baik juga. Oke. Dan mesti mendengar hidup sehat dan menghormati orang tua dan suami istri, tidak saling berdebat, dan ayah ibu sudah senang saling membimbing. Kita ada kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan bisa mengubah segalanya. Kita menunggu Tuhan, dan kita bisa menunggu dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita kembali ke kesaksian kita, dan kita di sini bisa akan dinyatakan kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bagi semua kita memuji Tuhan kita. Dan Tuhan yang kuat. Kita memuji Tuhan. Dan kita memuji Tuhan kita. Haleluya, saudara-saudara semua, kita bersama berdeklarasi kita dan masih kuat kita memuji Tuhan kita. Dan kita menuntun yang lemah. Aku cuma
Karunia Tuhan menyertai-Mu. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kami percaya, Tuhan kami percaya, percaya kasih karunia-Mu. Haleluya. Tuhan kami percaya. Angkat tangan kita, kita percaya. Hai Tuhan, Engkau Tuhan yang memelihara semuanya yang kita ada. Tuhan pasti akan memelihara kami seluruhnya. Engkau bisa menyatakan di hari ini dalam firman ini, di dalam firman ini memberitahukan kepada kita di padang gurun, dan kita tidak tahu hari dalam padang gurun. Kita tidak tahu betapa sangat dahsyatnya. Jika di tengah-tengah kita di sini, saudara-saudara sini, kalian tahu, kalian di dalam padang gurun, engkau pelan-pelan angkat tanganmu supaya Tuhan tahu. Pelan-pelan angkat tanganmu, beritahu pada Tuhan, Tuhan kami di padang gurun. Kami di padang gurun. Kami di tengah-tengah padang gurun, engkau pun tidak tahu. Engkau pun tidak memahami, tidak memahami. Tuhan berapa ada jalan yang memberitakan jalan kami ini, kami tidak memahami. Kenapa dalam keadaan kami soal ini masih ada kesulitan ini? Saya tidak memahami. Kenapa saya menghadapi permasalahan ini? Masa saya tidak bisa melewatinya, saya tidak memahami. Jika ini adalah kamu, saya mengundang kamu datang ke depan mimbar ini. Supaya Tuhan membuka tentang kehausan kita dan jalan kita. Dan
tadi yang kalian angkat tangan, dan saya mengundang kamu datang ke depan mimbar. Saya ingin melayanimu dan kita melayanimu. Nah Tuhan hari ini ingin, karena mengasihi kamu, dan Tuhan ingin melayanimu. Dan jika kamu keluar dari jalan dari padang gurun ini dan masuk di jalan diberkati, Tuhan kau melihat kami banyak saudara-saudara sendiri. Mereka di dalam padang gurun, kadang mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan Engkau nyata sendiri, keselamatan yang darimu. Keselamatan yang darimu datang pada kami. Tuhan, di saat kami di dalam kesulitan ini, dan keadaannya tidak berubah, tapi Tuhan Engkau sendiri yang bekerja. Tuhan Engkau sendiri yang bekerja. Dan saya mengundang staf gereja dan juga ketua saya melayani saudara-saudara kita ini. Kita mesti saling melangkah, saling membimbing satu sama lain. Saya mengundang staf gereja dan juga ketua leader dan mendoakan untuk saudara-saudara yang depan. Dan kalian bertanya padanya, di bagian mana kalian di dalam padang gurun yang membutuhkan yang perlu didoakan. Dan saya juga menghimbau murid-murid sekolah Alkitab juga bisa datang ke depan untuk membantu. Tuhan, kita bukannya sendiri. Kita di dalam padang gurun kali menghadapi kesulitan, kali kita bisa menyelesaikan. Tapi Tuhan, kami berterima kasih. Di dalam padang gurun kita pasti akan bersusah. Padang gurun akan bersuka-suka cita dan berbunga mawar dan berbunga lebat. Dan Tuhan bantu saudara-saudara semua ini bagi menghadapi betapa kesulitannya, betapa di dalam padang gurun. Tapi Tuhan, supaya kami melihat kami tidak sendiri, tapi kami saling membimbing. Tuhan, kami memohon lebih banyak lagi membantu kami. Jika yang di belakang, kalian juga bisa berdua saling mendoakan, memberkati, dan kalian juga saling mempenuhi kasih. Jadi Tuhan bersedia supaya kita setiap orang menjadi orang yang dikasihi. Jadi saudara-saudara yang di dalam tempat duduk dan bisa saling berdua mendoakan, saling memberkati. Tuhan, di saat kami memohon padamu, kami tahu hati kami ada masalah. Hati kami ada masalah. Kami tidak tertuju padamu. Tuhan, di saat ini melalui doa ini, supaya hati kami tertuju padamu, supaya hati kami kembali padamu. Karena kami ini hari-hari kami kembali padamu, keadaan berubah. Bukan kami berapa tahun kami berjalan betapa baik, tapi karena kami mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan memberikan kekuatan kami, supaya kami ada kekuatan bisa jalan, supaya kami kekuatan bisa berjalan. Bukan hanya kami melakukan kerja apa-apa, karena kami mengandalkan-Mu, karena kami mengandalkan-Mu. Tuhan, Kau dengan penuh hati memberkati, kasih karunia berkat ini diberikan pada kami setiap saudara-saudara kami, setiap saudara-saudara kami ini di tengah-tengah kami. Supaya kami menerima kasih ini dan saling mengasihi. Yang sebagian kasih ini dipenuhi di dalam kehidupan kami, supaya mereka hanya mengalami kasih dan juga mengalami mujizat yang darimu dan menerima berkat yang darimu. Karena Tuhan, kami saling membantu satu sama lain dan saling mengasihi satu sama lain. Dan berkati kami, Roh kami berkati penuhi kami. Engkau kasih-Mu penuhi kami. Tuhan, Engkau berkata di dalam bencana ini, berkat kami akan bertambah besar. Karena kami dalam belakang bencana ini, berkat kami bertambah besar. Dan baik kita bersama bagi berdiri.
Kita berdeklarasi. Kita berdeklarasi, kita membacakan Yesaya pasal 34 ayat. Yesaya pasal 35 ayat 4. Katakan pada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Tuhan hadir di dalammu. Kita mesti kuat, tidak takut. Dan semua dalam kehidupan kami, semua dalam ketakutannya. Tuhan hari ini pasti akan membantu kami. Hari ini banyak semua ini. Walaupun kami ini dalam keadaan ini betapa dengan tanya. Tuhan membantu kami. Berkati kami saudara-saudara semua ini dan bantu kami. Dan memperbaiki dalam kehidupan kami. Dan saling membimbing, saling menghimbau. Dan kami memuji namamu. Saudara-saudara semua kita mesti bagi keluargamu yang ada penyakit. Dan kita mendoakan dia. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicerikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan merompak seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Padang mata air bermancar dengan padang gunung dan sungai padang belantara. Yang tidak mungkin akan Tuhan menjadikan mungkin jika di dalam rumahmu ada orang yang sakit, dan saya menghimbau engkau meletakkan tanganmu di dada kamu dan berdoa untuk mereka. Dan saudara-saudara yang di online ya, jika keluargamu dalam penyakit parah, dan kita berdoakan mereka. Jika kamu tidak ada percaya dan mendengarkan suara perkataan dunia ini dan mendengarkan keputusan dari dokter, dan kamu merasa tidak ada harapan, tapi dalam Tuhan tidak ada satu pun yang hal yang mustahil. Dan bicara kepada Tuhan, saya sangat percaya sedikit, saya melihat dalam keadaan ini, tapi mohon Tuhan ampuni ketidakpercayaan kita. Yesus ya, percaya kami ada lemah, kami itu gampang sekali pengaruhi ada suasana, dan kita melihat satu hal yang nyata mereka sakit di dalam penyakit parah, tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan di dalammu yang nyata ini akan bisa diubah. Engkau mendengar doa saudara-saudara semua, guys, dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi. Saya mesti melihat mujizat dari dalam keluarga kami. Dari saya melihat yang tadi, yang semalam kebaktian awal bulan yang keluar, bersaksian yang dalam penyakit akan disembuhkan, dan doa ini berdeklarasi. Ya Tuhan, kita melihat mujizat ini. Tuhan, Kau menyatakan semua ini. Tuhan, kami ingin melihat mujizat ini. Dan melihat mujizat. Ya Tuhan, manusia apapun tidak bisa melakukan apa, tetapi Tuhan Engkau bisa melakukan apa-apa. Kami mengharapkan mujizat, dan kita melihat Allah Bapa menyatakan mujizatnya. Tuhan, kami tahu semua hal yang baik, tapi kami ini, keluarga kami dan kami ini menerimakan semua sukacita yang di bumi ini. Tuhan ini dengar doa saudara-saudara kami ini.
penuhi, tambahkan kepercayaan kami, dan kekuasaan ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizat, kami memuji dan berterima kasih. Tuhan yang tidak, keadaan yang tidak mungkin akan berbalik. Tapi sih kami mengikutimu dan kami percaya ada mujizat terjadi. Tuhan, Engkau membawakan pengharapan. Tuhan, kami saja kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Mohon Tuhan membantu kita. Banyak saudara-saudara kita yang tidak percaya, dan supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Keselamatan Tuhan pasti akan kembali. Ya, semua yang tidak mungkin yang akan berbalik, yang terjadi. Berapa kerasnya, tapi di dalam kasihnya Tuhan mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Kita bersama berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang percaya. Dan setiap orang Tuhan juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, hati mereka bantu. Tahu semua dalam Tuhan, Engkau hilangkan semua, hilangkan ketidakberdayaan mereka. Dan mereka mesti percaya bahwa cerahkan mata mereka yang buta, dan buka hati ke mereka, supaya mereka mendengarkan doa kami. Doa kudus yang saya kasih sekarang di dalam tubuh mereka, Engkau berkarya, keselamatan yang datang darimu. Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang pun juga kembali di dalam namamu. Haleluya, haleluya. Kami komersial satu-satu juga datang ke gereja, memuji namamu, memuliakan namamu. Ini ada kehendak hatimu. Tuhan, Engkau angkat semua hati kami yang tahu kekecewaan hati kami, pengharapan dan kepercayaan, dan penghati ini semua ada di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, Tuhan, Engkau di padang gurun akan membukakan sungai padang belantara. Tuhan kami yang Engkau selamatkan. Kami memuji, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan menyertai kita. Tuhan, kami berterima kasih. Mujizat pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Kita merhati semua kesalahan kita. Kita mesti saling menghimbau satu sama lain dan saling membimbing, dan saudari-saudara dengan saudara dan saudara-saudara saling bergandengan tangan, dan kita nyanyikan lagu ini karena kita mengembangkan saya ini kita di dalam Tuhan, melewati semua kesulitan ini. Haleluya.
Kita sekali lagi berdeklarasi. Kita bersama-sama kita berdeklarasi. Haleluya. Kita bersama penjamkan mata. Tuhan, saya berterima kasih. Hari ini, hari yang Engkau tetapkan. Tuhan melakukan mujizat di dalam padang gurun. Engkau membuka jalan di padang gurun. Hati kami menerima. Dan kami setiap orang yang tidak ada yang sendiri. Setiap orang ada yang membimbing. Tuhan, semua berita yang dari surga pengharapan berikan dalam kami. Supaya kami melihat keadaan belakang ini. Dan banyak berkat yang cuma mesediakan semua untuk kami. Roh Kudus memohon saat ini di hati kami berkarya. Kami dengan harga mahal Engkau menebus kami. Roh Kudus Engkau berkarya untuk supaya hati kami berubah. Kami menerima satu yang dapat dari surgawi. Kami mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus saat ini Engkau berkarya untuk berubah. Angkat semua kekecewaan kami, kekecewaan kami. Angkat semua yang ketidakpercayaan kami. Angkat semua kebimbangan yang ada di dalam hati kami. Supaya kami memilih kasih dan percaya. Memilih percaya. Percaya ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, karyamu yang ajaib. Dan Tuhan kalian angkat tangan menerima berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau mengalami Tuhan. Membalikan semua kehidupanmu. Dan sekarang kamu menghadapi betapa kesulitannya. Semua kesia-siaan. Tuhan pasti akan mengubah. Dan juga semua di dalam padang gurun akan berubah menjadi. Semua sekarang yang kamu tekanan di dalam tekanan ini, semua diserahkan pada Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi 10 damai. Bukan hanya kehidupan dipenuhi dan berbalik. Dan kamu mesti membimbing saudara-saudaramu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai kamu berdoa, Tuhan pasti akan memenuhi. Dan supaya kamu mengalami berkat yang besar dan penuh pengharapan. Dan nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus memberkatimu semua. Kamu ada mujizat. Setiap orang kamu lihat, kamu diberkati. Kamu orang yang mengikuti Tuhan. Kamu Tuhan yang pilih. Dan nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan renungan pagi kita sampai di sini, berkati kalian semua.